Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Nah, kalau ibu bilang bagaimana kabar kalian, kalian jawab alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar, kayak gitu ya. Iya, Bu. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Nah, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini siapa yang tidak masuk anak-anak? Iya, Bu. Bentar, oh ya, ibu absen dulu ya. Elok, Hadirah. Toyiba, Hadirah. Vina. Tidak masuk, Bu. Oh Katanya ya, sakit, katanya. sakit. Terus Nabila, Hadirah. Lia. Nah, berarti yang tidak berangkat satu orang ya, Vina, itu semoga teman kalian cepat sembuh ya. Iya. Nah, untuk memulai pembelajaran ini, silakan bukunya dibuka ya anak-anak, dipersiapkan semuanya. Nah, kemudian jika ada sampah plastik ataupun sampah kertas bisa disimpan dulu, nanti dibuangnya nanti pas udah selesai ya. Iya, Bu. Nah, sudah semua, berhubung sudah siap, Ibu akan membacakan materinya. Sebelumnya kita minggu kemarin membahas tentang apa ya? Ada yang tahu? Ada yang ingat? Husnudon, terus? Tawadu. Ya, terus? Sasamu. Ya, terus? Ya. Ya, Minggu kemarin kita membahas tentang husnudon, tawadu, tasamu, dan ta'awun, dan kita udah ulangan harian ya anak-anak. Iya, Bu. Nah, hari ini kita akan membahas tentang hasad, dendam, hibah, fitnah, dan namimah. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang, Ibu akan membacakan tentang materinya itu agar kalian paham tentang pengertian hasad, contoh, upaya, kemudian pengertian dari dendam, contoh, upaya, kayak gitu. Terus yang ketiga ada pengertian hibah, dampaknya kayak gitu. Terus ada fitnah pengertian fitnah, contoh, upaya, menghindarinya. Terus yang kelima ada namimah nanti kita membahas tentang pengertian, upaya, contoh, dan lain sebagainya, seperti itu ya anak-anak. Iya, Bu. Nah, itu pembelajaran kita hari ini. Yang tujuannya itu agar kita bisa mempelajari lebih dalam, kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari itu bisa yang baik-baik seperti itu. Karena hari ini kita akan membahas tentang perbuatan tercela. Nah, hari ini kita membahas tentang hasad. Apa itu hasad? Ada yang tahu? Perasaan tidak senang. Bentar. Coba Mbak Nabila, hasad apa ya? Hasad itu perasaan tidak senang terhadap orang lain ketika orang lain itu mendapatkan nikmat oleh Allah. Nah, hasad adalah perasaan tidak senang ketika orang lain itu mendapat nikmat. Seperti ini contohnya. Misal Mbak Nabila diberi kenikmatan oleh Allah, itu adalah kecerdasan. Nah, Mbak Lia ini tidak suka dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah, kecerdasan itu. Nah, itu perbuatan hasad, itu tidak boleh. Nah, upayanya apa? Upayanya itu kita harus berlapang dada, kita harus menjadi seorang yang pemaaf seperti itu agar kita terhindar dari hasad. Terus yang kedua ada dendam. Yang tahu dendam apa? Saya, Bu. Ya, coba Mbak Elo. Dendam adalah berkeinginan untuk membalas. Nah, berkeinginan untuk membalas. Gini loh, misal ada teman kita itu mengejek kita, ih kamu kok dekil, kamu kok hitam, kayak gitu lah. Itu pas waktu ada kesempatan itu kita membalasnya, kamu juga suka bohong, gini. Itu kan artinya balas dendam. Itu nggak boleh, karena dapat merugikan diri sendiri, dapat merugikan orang lain juga, seperti itu. Nah, upayanya itu kita harus memahami diri kita sendiri, bagaimana kesalahan
kesalahan kita itu apa, jangan sampai kita itu juga menjelek-jelekan orang lain seperti itu. Terus yang ketiga ada apa ya? Ada yang tahu? Yang ketiga hibah. Siapa nih yang suka gosip? Hibah. Toyibah, Bu. Ya, hibah. Hibah ini sering dikaitkan dengan gosip ya, rumpi, yang cewek-cewek nih biasanya. Ya, Toyibah, Bu. Ya, hibah ya katanya ya. Benar nggak Mbak? Benar. Ya, hibah ini kayak menggunjing orang gitu loh. Misalnya nih, Bu guru pas itu melakukan kayak ulangan harian. Nah, Mbak Bila itu nyontek punyanya Mbak Toyibah, tapi Mbak Toyibahnya itu tidak tahu, tapi Mbak Eloknya tahu. Mbak Elok tahu bahwa Mbak Bila itu nyontek, itu diomongin semua sama teman-teman semuanya. Misalnya gini, tadi kamu tahu nggak Mbak Bila itu nyontek sama Mbak Toyibah, tapi Mbak Toyibahnya nggak tahu loh. Itu kan berarti ngomongin ke orang-orang lain. Itu kan yang tadinya orang lain itu tidak tahu menjadi tahu, jadinya itu bisa jadi bahan hibah seperti itu. Nah, upayanya itu yaitu kita mengingat kebaikan orang lain. Nih, sebelum Mbak Elok menghibah itu harusnya Mbak Elok itu berpikir gini, oh aku tadi ditolong loh sama Mbak Bila, oh aku tadi dikasih jajan loh sama Mbak Bila, kayak gitu. Jadinya kita itu bisa terhindar dari hibah tersebut. Nah, kemudian yang keempat itu ada fitnah. Fitnah ada yang tahu? Menuduh ya, menuduh yang tidak benar. Nah, itu sama saja kita kayak memutarbalikkan fakta kalau fitnah itu. Nah, di sini fitnah itu misal nih Mbak Lia dibilangin sama Ali Akbar, Mbak Lia tadi nyolong dompetku, padahal Mbak Lia itu nggak nyolong. Nah, itu nanti dibilang sama teman-temannya, itu kan nanti teman-temannya bisa jadi kayak nuduh-nuduh terus gitu, jangan main sama dia kan suka nyolong seperti itu tidak boleh ya anak-anak. Nah, upayanya itu berarti kita harus bisa menyaring informasi-informasi yang ada. Maksudnya menyaring informasi itu kita cari tahu dulu apa itu benar apa enggak. Kalau enggak kan bisa menimbulkan fitnah ya. Kemudian yang kelima ada apa? Namimah. Ada yang tahu nggak namimah itu apa? Adu domba. Nah, adu domba ini sangat tercela ya perbuatan ini, karena gini, adu domba ini kan mengadu satu sama satu, diadu gitu loh. Ini bisa sangat merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Orang yang suka adu domba itu biasanya tidak dipercaya lagi oleh orang lain. Nah, upayanya itu berarti kita harus menghindari orang-orang yang berbuat namimah tersebut. Nah, kemudian selanjutnya ada yang mau ditanyakan dari kelimanya itu? Belum ada yang bertanya ya. Nanti kalau ada yang bertanya langsung saja ya, nanti Ibu jawab. Nah, kemudian ini Ibu mempunyai soal. Ini nanti kalian yang menjawab ya. Ya, Bu. Nih, ambil semuanya, maju, semuanya dapat. Nah, bisa dibaca dulu ya bukunya. Nanti Ibu tunjuk satu-satu. Sudah, anak-anak? Ibu tunjuk ya. Coba dari yang pojok, Mbak Elok, maju. Boleh bawa bukunya, Bu? Oh iya, boleh nggak apa-apa. Oh iya, nanti disimpan ya. Ayo. Di sini teman-teman saya mendapatkan soal yaitu jelaskan pengertian hibah dan bagaimana cara menghindari hibah. Nah, hibah di sini itu sudah dijelaskan sama ibunya bahwa biasanya itu seperti halnya gosip, seperti itu mengumpat atau menggunjing, dan cara untuk menghindarinya itu seperti mengingat kebaikan yang telah dilakukan oleh orang lain terhadap kita, seperti halnya tadi Mbak Nabila, saya menggunjing Mbak Nabila kalau Mbak Nabila itu tadi menyontek padahal sebelumnya saya sudah diberi jajan sama Mbak Nabila, seperti itu. Iya, ditempel dulu. Oh, itu bahas apa ya? Hibah. Nah, ini ya nomor 3. Bisa ditempel di sini ya. Nah, kemudian yang kedua Mbak Bila.
contohnya. Hasad itu perasaan tidak senang terhadap orang lain ketika orang lain mendapatkan nikmat dari Allah. Nah, contohnya itu misalkan Mbak Lia itu diberi karunia berupa kecerdasan, sedangkan Mbak Thoyibah itu merasa tidak senang apa yang diterima oleh Mbak Lia. Ya, ditempel ya. Terus Mbak Taida. Saya mendapat soal jelaskan pengertian dendam dan berikan contohnya. Dendam itu berkeinginan untuk membalas. Contohnya itu seumpama aku bercanda sama Elok, bergurau ya, Eloknya itu pendapatnya itu membuli dan Elok membalas aku dengan bulian, itu tidak boleh. Oh iya. Ya, lanjut. Yang terakhir ada Mbak Ya, maju. Di sini saya mendapatkan pertanyaan, jelaskan apa itu fitnah. Fitnah adalah perkataan yang bermaksud untuk menjelek-jelekan orang lain. Contohnya, Mbak Bila menuduh Mbak Thoyibah mengambil pensilnya, padahal itu tidak benar. Ya, tempel. Nah, sudah lebih jelas lagi ya anak-anak. Benar semua kan tadi yang sudah kalian bacakan. Nah, benar ya, nggak ada yang ditanyakan lagi? Ya. Nah, kalau tidak ada kesimpulan dari pembelajaran materi hasad, dendam, hibah, fitnah itu berarti kita itu harus menjauhi perbuatan-perbuatan tersebut, karena perbuatan tersebut sangat merugikan untuk diri sendiri dan orang lain. Paham ya anak-anak? Iya. Nah, kalau sudah paham, berarti minggu depan kita bahas apa ya? Ada yang tahu? Minggu depan itu kita membahas tentang adab bergaul dengan saudara dan teman. Ya, kayaknya waktunya udah selesai ya. Kita nanti untuk tugasnya itu jangan lupa dikerjakan LKS halaman 27 ya anak-anak. Nah, berhubung waktu sudah selesai, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kalian semua. Amin. Ibu cukupkan ya. Kita sebelumnya membaca alhamdulillah dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.